kripto pertama yang gue beli tuh BNB. Dan 2 hari BNB gue tuh naik 30%. 2 hari doang loh. Iya. Terus kayak gue langsung kayak, hah, apaan nih gitu. Ada ya, gue tuh shock. Yang mana biasanya itu gain dalam hitungan tahun, gitu ya, bulan atau tahun, gue dapatkan dalam hitungan hari. Hal pertama yang gue lakukan, gue baca white paper Bitcoin yang 9 halaman itu. Karena di saham pun gue fundamentalis. Ya, jadi pas gue pelajarin langsung kayak, kemana aja gue selama ini gitu. Jadi lu langsung trust? Langsung immediately. Ini kan lagi hot-hotnya nih, semua orang pengen tahu meme, semua orang pengen belajar meme. Gue inget banget pertama kali gue deposit cuma 4 juta rupiah. Gue gak bercanda, ini serius, karena gue waktu itu senggak ada duit itu gitu. Karena gue kan habis beber parah banget gitu. Gue beber financially merayap di bawah banget. Untuk start into crypto lu harus punya modal miliaran gitu, ratusan juta. No, lu bisa start small and lu earn big in the future. Faktanya nggak akan ada satu rumus ya yang seolah-olah ada kayak holy grailnya gitu. Lu punya rumus ini ya, lu apply ke any meme coin pasti perform. Nasibnya gimana Pak? Soalnya semuanya kayak menunggu kapan all season kok nggak mulai-mulai gitu. Jujur bilang crypto scam. Ya memang scam. ya memang lu kena scam. Memes itu kan game of attention ya. Liquidity itu didapat dari mana? Dari atensi. Bukan dari fundamental, ya tidak ada fundamental meme, sama sekali tidak ada, tapi dari atensi. Atensinya datang dari mana? Ya tentu harus ada big. Hai guys, kembali lagi ke podcast Koin kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Kalau kalian ngikutin kripto kan pasti tahu. Ini dia Lord Meme kita, Andreas Tobing. Halo bro. Halo semuanya. Tapi gue bukan Lord, tolong lah. Enggak, sama sekali enggak. Tapi fun fact ini, gue tuh baru pertama kali ketemu lu di Indonesia. Iya, di Jakarta ya. Pertama kita ketemu waktu itu di Bali, gue inget banget ya. Iya kan sih, yang CoinFest tahun lalu. Iya. Terus itu ya udah, sisanya kita ketemu di luar negeri terus. Dia salah satu KOL yang super effort sih. Waduh. Kayak effort lu lah. Lu tuh literally ke event-event luar negeri. Banyak banget. Lu juga coy. Jangan cuma ngomong gue, lu juga effort banget. Serius. Hebat sih. Semua orang kenal lu pasti di Indonesia, Lord Meme, tapi pasti banyak yang penasaran juga gimana sih background lu sampai bisa sedalam ini di kripto. Gak lah, ini mah Lord Meme itu cuman jokes aja lah. Gue nggak pernah self proclaim nge-claim diri gue Lord Meme, enggak lah sama sekali enggak. Cuman gara-gara gue suka joking aja di Twitter gitu. Tapi aslinya mah enggak lah. Gue masih kayak cukup fundamentalis dan gue masih 80% of Bitcoin, Ethereum, gue masih di situ. Tapi kalau ditanya story-nya, wah panjang. Harus kita ulang lagi. Boleh lah, spill dikit-dikit. Dikit-dikit lah ya. Intinya gue masuk kripto pertama kan Januari 2021. Ya, nggak se-early lu lah. Enggak lah. Beneran. Jadi waktu itu Januari 2021. Terus long story short, intinya gue udah mencoba berbagai macam instrumen investasi. Di saham gue awal dari 2016. Gue udah pernah mencoba berbagai macam kerjaan. Gue pernah ya real kerja. Terus gue juga pernah kayak buka usaha, clothing, F&B. Banyak sekali hal yang gue udah pernah coba. Dan ya terakhir Januari 2021 itu kripto. Gara-gara apa? Itu gara-gara habis dihancurkan lah financially sebetulnya gitu. Ini gue udah pernah beberapa kali share sebetulnya ya. Jadi kayak 2020 COVID crash, gue tuh bener dihancurkan secara financial tuh luar biasa hancur. Gue benar-benar kayak reset ulang hidup gue tuh di situ gitu. Itu darkest moment parah banget lah. Karena intinya ya long story short lah ya, gue 2016 kan di saham. Gue cuan luar biasa waktu itu, kayak gue married, gue honeymoon, semua modal dari keuntungan berinvestasi saham gue. Until ya gitu, gue jadi sangat confident lah dengan investment gue di saham. Gue sangat confident. Pas COVID crash gue dihancurin, berancur sehancur-hancurnya, kayak gue minus 80% lebih. Karena kalau kalian ingat waktu itu ketika COVID diumumkan sebagai global pandemic dan terjadi lockdown, itu saham itu tuh ARB 4 hari berturut-turut ke bawah minus 30% gitu ya. Dan di hari kelima ketika bisa dijual, gue langsung sell. Kenapa? Padahal kan waktu itu kalau kalian kan V-shape recovery kan. Iya kan, lu ngomong Bitcoin, saham semua tuh V-shape recovery-nya. Tapi gue tuh berjual at the bottom banget karena gue waktu itu panik. Itu bulan April dan due date lahiran anak pertama gue itu akhir Mei. Lu ngerti gak sih betapa paniknya gue waktu itu gitu. Kayak literally gue sepaniknya. Wah, itu
lu bayangin selama 3-4 hari gue nggak bisa jual saham gue ya. Itu kan market buka tuh jam 9 sampai 3, itu tuh gue kayak wah, itu kayak apa ya, roller coaster emotionnya tuh luar biasa banget gitu. Dan ketika hari kelima bisa jual, gue langsung sell everything. Gue cut loss parah banget. Gue rugi gede banget, like bisa dikatakan all my life savings di situ gue hilang semuanya gitu. Dan kondisinya waktu itu kan lo bayangin, ya bulan depan gue harus keluar expense yang sangat besar untuk lahiran anak, belum lagi lainnya. Kita kan harus prepare juga ketika lahiran, terus habis itu ada expenses yang lainnya gitu segala macam ya. Makanya gue panic selling, gue abis semua lah di situ lah. Tapi kok bisa kan kayak lu kan dari maksudnya kayak kripto ini kan lebih gambling ya Kak. Kalau banyak orang bilang kok bisa lu dari saham yang udah hancur gitu lu berani masuk ke kripto? Gara-gara teman gue sih sebenarnya, gara-gara teman deket gue. Jadi kan kayak waktu itu ya bulan Januari 2021 gue inget banget, gue ngobrol sama temen gue kayak lagi tanya ada peluang menarik apa nih gitu kan. Tentu gue tahu teman gue ini juga punya porto di saham. Nah gue tanya dia, ada saham menarik gak, ada outlook apa yang menarik gitu-gitu. Gue tanya kayak gitulah. Terus temen deket gue ini yang kayak bilang, kenapa lu gak ke kripto aja bro gitu. Itu teman deket gue lah gitu. Tapi at that moment gitu ya, gimana sih, lu habis di reset, lu habis dihancurin, kayak semua yang lu pikir benar selama ini jadi salah semua gitu, ngerti kan maksud gue? Jadi kayak semua apa yang lu tahu tuh kayak bener-bener ke-reset. Gue bener-bener humble banget untuk terima semua informasi baru. Dan ya apapun yang waktu itu temen gue share gitu ya, gue nggak coba sok tahu gitu loh, ngerti kan? Oh gitu ya, kripto ya gitu. Gue udah tau Bitcoin sebenarnya dari 2017, tapi ya as saham bros ya, gue menganggap itu tidak ada underlying gitu kan. But again, begitu Januari, ketika teman gue bilang gitu, hal pertama yang gue lakukan, gue baca white paper Bitcoin. Yang 9 halaman itu. Gue baca white papernya, karena di saham pun gue fundamentalis. Ya, jadi pas gue pelajarin, langsung kayak, kemana aja gue selama ini gitu. Jadi lu langsung trust? Langsung, immediately. Immediately, gue langsung kayak understand the value behind, terus bagaimana value-nya di-creates, dan bagaimana potensi masa depannya. Gue ya tentu tidak yang langsung seperti knowledge sekarang ya, kan bertahap ya, semua pelan-pelan. Tapi kayak first conviction gue yang tadinya berpikir ini tidak ada underlying dan ini pure scam, itu langsung berubah. Apalagi begitu gue track historical charts-nya, gue menemukan fakta, buset, ini dari under $1 sampai ke waktu itu masih sekitar 20, gue lupa deh berapa ya, 30-40 ribu dolar kalau gue nggak salah ya, ketika pertama kali gue masuk ya gitu. Tapi walaupun ya fun fact, yang pertama gue beli bukan Bitcoin juga sih, kripto pertama gue, tapi ada yang lain. Cuman kayak ya di situ conviction gue mengenai kripto muncul. Tentunya nggak serta-merta ya, tapi gue bisa melihat potensinya tuh di sini sangat besar gitu. Jadi ya, pertama kali gue beli situ. Dan fun fact-nya juga bukan, gue waktu itu gue udah bilang kan, gue financially ke-reset banget. Gue bukan juga langsung berinvestasi dengan modal yang besar ya. Jadi untuk teman-teman kayak jangan kalian berpikir kayak untuk start into crypto lu harus punya modal miliaran gitu, ratusan juta. No, lu bisa start small and lu earn big in the future gitu loh. Gue start small banget. Gue inget banget pertama kali gue deposit cuma 4 juta rupiah. Gue gak bercanda, ini serius, karena gue waktu itu nggak ada duit itu gitu. Karena gue kan habis beber parah banget gitu. Gue beber financially merayap di bawah banget, parah banget deh gitu. Terus kok maksudnya kayak dari 4 juta lu kayak gainnya lumayan dong sampai kayak berkelanjutan sampai sekarang? Lumayan. lumayan, sangat lumayan. Sih waktu cuan itu? Banget waktu itu. Boleh spill nggak? Ada lah beberapa pre-sale waktu itu 2021 yang cukup baik performance-nya. Nice. Oh, berarti lu main pre-sale juga ya? Hoki lah. Beruntung lu lah. Main pre-sale di mana dulu? Dulu di KBSC gitu loh. Terus satu pre-sale yang gue tuh inget banget tuh, gue jackpot luar biasa. Gue sampai lupa namanya. Lupa gue namanya nanti. NFTB namanya. Ya, NFTB itu ada satu project gue ikut pre-sale-nya. Gue doing like almost 40x gitu. 40x. Almost 40x. Tapi terus zaman dulu tuh enak banget pre-sale ya. Iya, nggak kayak sekarang. Sekarang mostly scam. Ya makanya kayak bingung gitu. Gue jadi dulu pre-sale oke. Terus gue sempat coba trading futures gitu. Sempat gue dari $500 untung lumayan banget, akhirnya liquidated. Akhirnya beberapa literally liquidated gitu. Dan ya sekarang gue jujur nggak gitu trading futures sih. Gue juga ngerti bahwa kan the game of capital market ya, mau itu saham, mau itu kripto gitu ya, you make money with money gitu. Jadi kayak gue nggak serta-merta menjadikan kripto sebagai satu-satunya harapan sumber income gue, tentu enggak. Gue masih fight, gue masih coba. Waktu itu at the moment 2021 gue masih kerja di tempat lain. Gue masih kerja, terus gue juga sambil selesai gue pulang dari kantor, gue lanjut konten
gitu loh. Gue kan start TikTok itu dari Februari 2021. Oh wow. Gitu. Dari momen itu, jadi selesai Udah kerja lama pulang juga. gue konten, gitu-gitulah. Ya gue ngejalani momen-momen itu. Ya journey-nya along the way, ya tentu keadaan semakin membaik Mm-mm. gitu. Tapi ya gue bener-bener ngerasain yang bener-bener dari hancur, dari habis-habisan parah banget itu. Ya gue start dari situ gitu. So teman-teman yang juga ngerasa modal lu kurang, percayalah. Ya, it's okay. Gue juga dari berangkat dari situ, jadi gue ngerti banget. It's okay, tapi kan kayak nggak semua bisa kayak lu gitu. Ada yang kayak Dari mana? maksudnya banyak juga teman-teman yang oh modalnya kecil tapi malah tambah kena rakpul Oh gitu. iya, memang sih. Itu tips buat mereka gimana sih, Bro? Ya mindset sih, lu yang nggak tahu ya. Gini, mungkin karena gue berangkat dari saham bros ya. Mm-mm. Di saham itu, lu setahun bisa gain 20-30% itu udah hebat. Yes. You know what I mean Yeah. gitu. Sedangkan di kripto ya itu like bisa dalam hitungan menit. Iya toh? Yeah. Jadi memang emosinya, roller coaster of emotion itu beda on another level gitu. Dan memang inilah yang bisa mancing orang untuk menjadi serakah, menjadi malas. Mereka pengennya tuh instan. Nah, sehingga ya ini yang menjebak mereka sebetulnya gitu. Ngerti kan? Tapi gue pada dasarnya waktu itu ketika gue memulai dulu, gue masih dengan mindset saham gitu. Ngerti gak sih? Gue ngelihat, gue yang pelatih gue ceritanya waktu itu kripto pertama yang gue beli itu BNB. Dan 2 hari BNB gue tuh naik 30%. 2 hari doang loh. Iya. Terus kayak gue langsung kayak, hah, apaan nih gitu. Ada ya, gue tuh shock. Yang mana biasanya itu gain dalam hitungan tahun, gitu ya, bulan atau tahun, gue dapatkan dalam hitungan hari, 2 hari, dan itu gila banget gitu. Tapi memang ya intinya tipsnya sih lu benar-benar harus ngerti at the core investment tuh apa gitu loh. Karena banyak banget yang gue lihat ya bahkan lu nggak ngerti what investment tuh apa sih gitu. Menurut lo ini buluran kali ini sama buluran yang lalu tuh bedanya apa sih? Dari sisi mana nih? Dari sisi mencari keuntungan. Oke, dari sisi mencari keuntungan ya. Iya. Ya tentunya gini ya, dari sisi naratif tentu kan beda-beda ya. Iya. Setiap siklus itu punya naratifnya masing-masing dan biasanya metanya beda-beda gitu. Dan biasanya tuh ya narasinya berkembang terus lah. Kayak di tahun ini, di siklus kali ini ada narasi tiba-tiba real world asset, ada narasi artificial intelligence, decentralized physical infrastructure network, DePIN, dan lain-lain gitu ya. Apa ya, di siklus kali ini sih menurut gue siklus yang definitely akan paling fun ya, paling seru karena more liquidity datang dari institutions. Belum lagi juga ada, sekarang lu lihat calon kandidat presiden US Donald Trump fully support dan dia bahkan bilang dia udah forecasting loh Bitcoin market cap akan exceeds gold. Jadi kayak lu bayangin betapa besar hype-nya dan harapan yang ada di siklus kali ini. So ya gue sangat confident siklus kali ini bakal changing banget lah, bakal seru banget gitu. Tapi tentunya memang cara mainnya bakal beda gitu. Kita nggak bisa kayak kalau sebelum-sebelumnya kan ada metanya pre-sale, metanya layer 1 ya. Di cycle sebelumnya tuh layer 1 meta banget lah. Lu ngomong any layer 1, Cardano, Polygon, Avalanche, semua tuh performanya luar biasa baik gitu. Cuman currently kita bisa ngelihat sebetulnya apa ya, udah semakin scrutinize gitu. Layer 1 yang works tuh siap mana aja, yang kayak benar-benar dapat liquidity tuh ya kayak Ethereum, Solana, dan sekarang bahkan ada turunannya layer 2 gitu kan dari Ethereum. Belum lagi ada layer 3 lah gitu. Dan yang menurut gue menarik juga di siklus kali ini adalah memes. Meme coin. Itu kayak menurut gue, apa ya, salah satu hal yang gue paling gak expect lah. Sangat-sangat gak expect dan turns out itu hal paling menarik di siklus kali ini. Yang gue sendiri juga sangat-sangat perhatiin ya. Gue sangat-sangat pantau juga. Berarti meme super cycle ya kalau lu sering bilang. Anjay, iya sih. Gue cukup percaya dengan hal itu sih. Gue pribadi ya cukup percaya dengan meme coin super cycle sih. Instead of altcoin gitu ya, gue lebih ke meme coin lah. Kalau nyari meme coin tuh lu lihat apanya sih, Bro? Kayak ada kriteria khusus gak? Aduh, apa ya? Simple aja sih, kalau gue ngeliat meme coin, gue udah mencoba berbagai macam metode ya. Sangat banyak lah metode, dari mulai kayak tracking on chain, cari di DEX screener, lihat distribution walletnya, LP-nya, terus kayak konektivitas dari wallet-wallet yang kayak masukin gitu-gitulah. And then ya kalau sekarang ini gue bisa katakan gue lebih fokus ke cari key person-nya yang bisa gue nyari alpha caller-nya. Itu ya itu gaya gue sekarang. I see. Karena gini, pada dasarnya kan
memes itu kan game of attention ya. Liquidity itu didapat dari mana? Dari atensi. Bukan dari fundamental ya, tidak ada fundamental meme sama sekali tidak ada, tapi dari atensi. Atensinya datang dari mana? Ya tentu harus ada big alpha caller, ada big CT yang mention, yang ngebahas gitu ya dan share ke community-nya gitu, dan itulah yang akan menyebabkan dia terus mendapatkan likuiditas baru dan dapat exposure baru. Kira-kira gitu. Jadi kalau gue sih lebih fokus ke alpha caller ya di akun Twitter gue, akun X gue jaga sedemikian rupa supaya algoritmanya gue itu ya kebanyakan cuman isinya tuh ya yang benar-benar alpha aja gitu. Yeah. Gue makanya nggak pernah tertarik untuk kayak posting drama atau ikutan di drama-drama Twitter, kan CT banyak dramanya ya, gue nggak pernah tertarik ikutan. Biasanya yang suka ngepost drama malah gue mute. CT tuh maksudnya apa? Crypto sih, Twitter. Oh, crypto Twitter. Berarti CT. yang drama CT tuh artinya drama crypto Twitter. Iya, drama-drama CT kan banyak gitu. Kalau teman perhatiin, gue nggak pernah engage dengan salah satu any of drama, gue nggak pernah, males gitu, karena gue nggak mau ngerusak algo Twitter gue gitu. Instead of nanti sekalinya gue perhatiin drama dan ujung-ujungnya isinya drama semua gitu ya, gue biasa yang gue liat drama gue langsung mute aja gitu. Gue kayak ya udah gitu, gue pengen Twitter gue terkurasi dengan baik lah, supaya isinya tuh bener-bener ya alpha calls aja. Alpha gitu. calls favorit lu siapa nih sekarang? Ada beberapa sih ya, kayak misalnya di Solana yang paling terkenal misalnya Ansem lah, tau lah ya, si Ansem itu yang kayak itu di Solana bisa dikatakan dia yang bisa ngedrive liquidity itu gede banget gitu. Dan sisa-sisanya sih gue banyak yang akun-akun kecil-kecil banget ya, kayak ada Joji, DJN, terus apalagi ada Cook, macam-macam lah, macam-macam. Tapi memang sekarang mostly di Solana sih. Gue belum ketemu ETH atau Base yang sangat-sangat oke. Oh, paling deployer Brad tuh, gue lupa akun Twitternya apa. Pokoknya dia yang kayak pertama kali nge-call Brad dari 1 juta market cap gitu-gitulah. Ya biasa itu yang gue follow sih. Gitu. Jadi kayak biasanya mereka nge-call apa, ya atensinya bakal gede masuk ke sana. Gitu. Tapi ya gimana ya, gue karena udah saking nyobain banyak hal sih. Gue pernah main pamfan gila-gilaan waktu zaman-zaman metanya pamfan gitu ya. Wah, semua lah gue udah cobain gitu. Tapi sekarang gue jujur, kalau sekarang ya jujur gue udah nggak gitu yang kayak seaktif itu ape in ape out secara cepat gitu, gue udah jarang sih. Karena in certain periods ya, gue pernah ada masa waktu itu gue bener-bener kayak pakai Telegram bot ape in ape out terus gitu, ngerti kan? Keluar masuk, gue cari apa yang seru yang lagi dibahas, ape in out gitu ya. Gue bergadang bisa sampai subuh gitu, kayak nyari-nyari call-callan, karena kan obviously jam-jam US juga beda gitu betul. Kan ya sampai akhirnya gue realize capek banget dan kayak nggak fruitful juga gitu. Kebanyakan porto gue round trip juga ngerti kan? Iya, bener. Udah cuan, habis itu kayak next loss lagi, selesai lagi gitu, kayak kebanyakan round trip gitu. Jadi kayak gue jujur sekarang lebih, kalau sekarang bener-bener sekarang gue lebih prefer untuk nyari meme coin yang kayak udah lewat first wave tapi kira-kira bakal ada second, third, and fourth-nya gitu. First wave itu maksudnya gimana sih? Let's say ketika dari launching dia naik dulu kencang, habis itu drop dulu sekitar 80-90%, but in this process the community, the devs nggak yang sold gila-gilaan. Jadi kayak gue masuk dan gue optimis dia ada second wave-nya. Lebih karena itu sih. Yeah. Gue nyari yang kayak kira-kira dia kayaknya ada nih second wave-nya gitu. Nah, kalau kriteria wallet lu nih, itu kan kita nge-trackin walletnya kan, developernya, itu berapa persen sih kriteria lu untuk lu bilang oh ini oke nih, kayak mereka kayak apa ya, kayak masih megang koinnya nih, masih mau dilanjutin. Ideally sih distributionnya tidak ada yang lebih dari 2% ya. Tidak ada yang lebih dari 2-3% sih cukup oke. Dan distribution holdersnya oke, dan lu bisa lihat dari activity di transaksi on-chain-nya, di sosialnya itu bukan fake dan bukan ya kayak fake gitu loh, ngerti kan? Fake mereka create faking MEV gitu. Mestinya sih gitu sih. Tapi balik-balik ya, ini yang gue mau ingetin dulu nih ya. Walaupun gue tadi share beberapa kriteria gitu ya, gue bisa bilang tidak ada satu rumus pasti how to find the right meme coin. Setuju. Gak ada. Lu harus ngelihat itu dulu gitu. Betul. Gak ada. Meme coin itu even misalnya gue punya kriteria kayak tadi gue mention gitu ya. Tapi faktanya nggak akan ada satu rumus ya yang seolah-olah ada kayak holy grail-nya gitu. Yeah. Lu punya rumus ini ya, lu apply ke any meme coin pasti perform. Setuju. Pada dasarnya nggak ada. Iya kan? Iya, benar. Nggak gitu. Jadi kayak lu harus siap juga untuk take loss, lu harus siap juga untuk
ya error gitu loh, ngerti kan? Sama kayak trade, nggak ada satu rumus yang lu udah pasti win di trade tuh, nggak akan ada gitu. Benar. Itu sih yang kayak gue memang juga prepare, jadi walaupun gue punya kriteria gitu ya, tapi percayalah nggak semua juga yang gue ape itu pasti win, nggak semua, bahkan gue bahkan kalau secara rasio banyak kan loss gitu, tapi ya sekalinya ada yang win, it's a good one gitu. Berarti kayak jackpot gitu lah ya bro, Ada, hoki-hokian juga ya. harus ada lucknya. Harus Mungkin ada nggak. lucknya, Karena benar-benar. rumus itu tuh apa ya, rumus untuk screening kayak gitu tuh bukan kayak apa ya, bukan kayak gravitasi gitu yang kayak Setuju lu lempar sih. ke atas dia pas ke bawah gitu. Iya. Iya kan, lu mau di Iya. India, lu mau di Taiwan, di Benar, US, benar. lu lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. So Benar. it's itu bukan rumus gitu. Iya. Ngerti kan? Jadi kayak Feeling juga nggak sih bro? harus ada luck ya. Iya. Feeling and luck Uh-uh. lah. Feeling lu ngeliat artnya gitu, and then Iya. ada keberuntungan juga yang harus mengikuti gitu. Benar. Otherwise susah. Apalagi lu mau ape in yang kayak first wave meme coin ya, itu kan time sensitive banget. Lu ngerti Setuju, kan? setuju. Like itu tuh hitungannya tuh bisa cuman jam atau bahkan menit gitu, langsung kayak digit jebret gitu. 5 menit candlenya naik tiba-tiba di candle sebelum belum Iya. kelar candle sejamnya nih, Uh-uh. belum kelar 1 hour candlenya tiba-tiba digit blar gitu. Kadang tuh bahkan kayak well udah kayak trusted gitu ya, udah Uh-uh. masuk, tapi ya tetap aja Tetep aja jam. digit gitu. Karena turns Iya. out once lu pelajari, gue soalnya juga ngobrol sama teman-teman gue juga yang memang mereka launching meme coins Iya. gitu loh, Iya. ngerti kan? Gue ada kenalan beberapa devs yang memang ternyata mereka launching gitu. Iya. Dan ternyata tuh gue tanya gitu, memang mereka sendiri juga mengakui nggak akan ada rumus gimana pun, mau kita udah coba kayak gimana, mau kita udah paid KOL siapapun, kadang bisa aja dev-devnya udah kayak mau coba bikin yang serius, mau coba bikin yang rapi Exactly. dan baik gitu ya, maksudnya nggak mau ngerak gitu ya, tapi ternyata kalahnya sama siapa? Kalahnya sama snipers gitu loh, ngerti kan? Ketika mereka launching CA jebret langsung ditembakin sama snipers gitu kan, begitu di call KOL naik, snipersnya ngejit gitu, begitu snipersnya ngejit drop jauh banget ya, langsung narasinya dev salt gitu. Kayak Padahal belum tentu mereka gitu. kadang KOL-nya juga. Iya bisa jadi KOL-nya juga gitu. Ngerti kan maksud gue? Iya. Memang nggak akan ada satu rumus pasti gitu. Iya. Gitu. Karena ya be fair lah, meme itu zero sum gitu. At the end of the day your profit is someone's loss gitu. Ngerti ya maksud gue? Jadi Benar. kayak it's a game yang kayak gue juga nggak akan recommend any of you put 100% effort to it. Janganlah, nggak worth it, percayalah. Yang ada gue cukup meyakini less than 1% lah chance lu bisa berhasil. Yeah. Gitu, kecuali lu memang sejago itu atau lu seberuntung itu, baru lu bisa make it gitu. Otherwise gue bisa ngelihat rata-rata not make it. Just for fun ya. Iya, Namanya atau aja meme. Atau you know lah the emotional round tripnya gitu ya. Ada temen gue ya, gue kenal cerita gitu ya, intinya dia start with $500 and then dia pernah portonya itu pernah sampai sekitar $25.000. Bayangin, Wow. dari $500 Wow. journey sampai $25.000, but at the end of the day itu semua liquidated. Oh no. Karena ya gitu, ngerti kan? Once karena kan gimana ya, lu bayangin ya, emosi yang lu adrenalin yang rushing banget di otak lu, bisa lu dalam waktu singkat bisa convert 500 jadi 25k. Iya. Maksudnya gini, apakah lu pikir itu enough? No, gitu loh, ngerti kan? It's not enough. Lu akan pasti craving more. Lu nggak akan ngerti kata cukup, dan lu nggak akan take profit realisasi semua. Enggak, lu akan craving more. Bisa kali ya goban kali ya, bisa kali ya 100.000 ya. Setuju. Itu sih yang sering Iya kan? terjadi. Bisa 100.000, udah 100.000, bisa kali ya 1 juta kali ya. Akhirnya lu hilang semuanya. Berarti lu harus ada kayak titik di mana lu kayak targetin lah ya, take profitnya Iya. kapan, kayak gitu-gitu ya. Harus itu apa ya, jaga emosinya tuh emang penting banget dan susah. Makanya gue jujur honestly speaking, walaupun gue sekarang lebih bawel memes gitu ya, especially di Twitter gitu ya, gue nggak akan pernah rekomendasi ya orang-orang yang early ya, if this is your first cycle gitu ya, untuk kayak let's go all in memes. Duh jangan deh. Ngerti kan? Maksudnya learning curve lu nggak bakal ada gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Lu mungkin oke bisa baca on chain, tapi your investor mentality itu gak bakal kebentuk Itu yang dengan susah memes. ya, Bro ya. Gak bisa. Lu gak bisa bentuk mental investor dari memes, gak bisa. Gitu. Yang ada lu bentuk mental gambler gitu. Nah, kalau menurut lu nih, kan kalau cycle 2021 kemarin COVID, kita kan dihebohkan sama Shiba. Oh iya. Doge sama Shiba kan, peranjingan. Terus pre-bulan ya, kalau nggak salah tahun lalu kan PP. Terus tahun ini jagoan lu apa nih? Waduh, berat nih pertanyaannya. Tapi in general ya, gue sepakat sama teman gue, kita tuh punya kayak
tiga karakteristik lah yang kita quite interested. Yang pertama, gue big believer in Matt Fury meta, tahu ya? Yes. PP, Brad, Andy, Wolf. Ya, itu kan four main characters of The Boys Club ya, komiknya Matt Fury gitu. Gue cukup believe di situ ya, karena kita udah bisa ngelihat two of the character itu udah reach one bill gitu, PP dan juga Brad gitu, dan narasinya adalah masing-masing karakter ada di masing-masing chain gitu. Yes. Sekarang yang kayak udah one bill itu kan PP sama Brad. Terus yang belum itu tinggal Wolf yang di Solana sama Andy di Blast gitu. Disclosure gue punya barang semuanya. Ya, itu yang pertama. Tapi Andy tuh ada dua, ETH sama si Blast itu sama atau beda chain atau memang betul-betul koin yang beda? Beda kontrak, semuanya beda. Deployer semua beda. Gue believernya di Blast. Jadi kayak yellow chain, yellow character, yellow chain gitu. Yang gue malah lebih ngeri tuh awal-awal sebenarnya Andy di BSC. Karena kan ada juga beberapa Andy yang launching di BSC. Gitu. Itu yang gue lebih kayak janjian yellow chain ini gitu. Bener-bener gue tuh kayak soalnya kuning kan? Kuning. Dan kayak BSC lu tahu liquidity-nya gede banget di sana gitu. Yeah. Jadi itu sangat possible untuk bisa perform gitu loh. Kan liquidity yang kelok di BSC gede banget. Yeah. Jadi kayak gue tuh pas tiba-tiba Andy BSC muncul tuh kayak widih. Gue agak deg-degan, gue sampai tanya teman gue, bro gimana bro gitu. Saya gue masuk lumayan gede di situ. Tapi ya udah, gue big believer in itu satu metanya gitu, Matt Fury character. And then gue juga big believer in political memes. Ya, such as Trump, ya disclose gue punya barang juga ya. Gitu. Lu pegang maga nggak? Ya, pegang. Tar lu, maga yang topi atau maga yang sekarang berubah jadi Trump? Maga yang topi. Maga yang topi gue nggak. Gue cuma pegang Trump sama Trump. Tapi dulu, kalau lu tahu, sebelum dia migrate nama jadi Trump, ya, dulu tuh namanya maga. Tickernya tuh maga. I see. Itu it ya? Di Ethereum. Gue pegang dua-duanya. Ya gue consider kayak liquidity di Ethereum gue sikat, liquidity di Solana juga gue sikat gitu. Jadi ya gue cukup believe in political memes juga, karena kan again it's attention game ya. Yes. Gitu. Gue masih meyakini atensi ke karakter tersebut, yaitu Donald J. Trump masih akan huge, apalagi dia lately yang kayak menyatakan supportnya ke industri kripto, Bitcoin, ya gitu. Dia benar-benar frontal lagi ngomongnya. Frontal, gila, dan dia bilang US bakal bikin reserve Bitcoin 10% gak akan dijual gitu segala macam, Bitcoin akan ngalahin emas gitu. Tapi gila sih, itu orang memang telling the truth sih. Gue jujur walaupun gimana ya, gue emang sangat setuju dengan view-nya dia. Gue juga bisa melihat semua hal tersebut, dan buat gue dia smart banget lah. Yes. Ya itu yang kedua, political meme, sama ya just cute pet dogs pasti masih akan ada metanya. Jadi kayak cute pets, kayak tiba-tiba ada anjing baru, kucing baru, kayak lately ada kan sebelumnya tiba-tiba ada Billy yang tiba-tiba reach 100 million. Padahal tuh cuman kayak foto anjing ya si Billy, nggak digambar-gambar men. Iya. Ngeselin kan. Terus malam tau gak sih ada Neiro tiba-tiba, wah parah deh, banyak banget. Cuman gue kayak gitu-gitu, gue jujur kalau dulu gue panasan gitu langsung. Gue sekarang udah nggak gitu ape sana. Cuman kayak tetap memperhatikan aja, karena di Twitter gue tuh pasti muncul terus gitu. Terus gue ada grup-grup kabals lah isinya, grup di Telegram, di Twitter, di WhatsApp gitu, yang kayak suka saling nge-call gitu. Tapi gue jujur udah nggak gitu ngikut-ngikut kayak gitu sih. Udah gue lebih deploy ke yang long term conviction aja, yang gue ya cukup yakin lah. Kayak yang tadi gue mention. Itu metanya di situ sih menurut gue. Nice. Terus kalau menurut lu kayak koin berfundamental nih nasibnya gimana, Pak? Soalnya semuanya kayak menunggu kapan all season kok nggak mulai-mulai gitu. Kayak tahun lalu kan kayak ya itu layer 1, layer 2 kan naiknya bisa gila-gilaan. Tahun ini kok kayaknya lemes banget. Bahkan udah ada yang balik lagi ke harga dasar banget. Bahkan di bawah harga listing. Iya, itu udah bagus banget fundamentalnya, kayak jualannya tuh keren banget lah. Tapi malah tengah-tengah bulan dia begitu. Benar-benar. Gimana ya, gue out season kapan sih? Kalau pertanyaannya ke gue, jawaban gue selalu clear dari lu, nggak pernah berubah. Ya ketika Ethereum break previous all time high, barulah kemungkinan out season tuh ada. Selama itu belum, ya jangan ngarep dulu lah gitu loh. Ngerti kan? I mean gini, out season yang in general lu cap-cip-cup random jebret naik semua gitu. Ngerti kan? Tapi kalau yang yang kemarin-kemarin terjadi kan spesifik per narratif ya, bukan yang kayak bener-bener kayak in general semua naik gitu loh. You know, gitu. Jadi kayak gue masih meyakini
itu akan datang tentunya, tapi ya kita masih tunggu Ethereum break previous all time high-nya dulu, baru itu bisa terjadi rotasi gitu. Nah tapi kalau altcoin in general bakal gimana ya, definitely menurut gue masih akan ada rotasi ke situ ya, dan yang spesifik punya nangkep narasinya ya, seperti ya narasi yang hot lah kayak AI gitu ya. Gue consider AI ini udah ngelewatin first sama second wave. Gue masih yakin akan ada third and fourth wave-nya untuk AI. First wave-nya akan dimulai dari mana? Ketika Januari 2023 tahun lalu, ketika Microsoft announce dia invest di OpenAI. Yes. Itu kan first wave-nya tuh, langsung tiba-tiba boom, naik semua AI gitu kan. Terus second wave-nya kapan? Ketika tiba-tiba si OpenAI OpenAI launching Sora, ya kan? Total langsung boom, naik lagi semuanya. Gue masih expect akan ada third and fourth wave-nya. Nggak tahu nanti apa. Kan orang-orang pada gadang-gadang second wave-nya itu nanti gara-gara Apple Vision Pro gitu. Turns out enggak, ternyata Sora yang benar-benar kayak jadi katalisnya gitu. Jadi kayak let's see lah, gue masih meyakini kayak itu sektor yang masih sangat panas gitu. Gue punya barang ya, by the way, ya, AI ya. Gue punya AI, gue punya RWA juga. Dan gue belum ada jual, gue masih menantikan itu akan naik menurut gue, personal opinion gitu. Dan kalau ditanya gimana gitu yang lain-lainnya, nah ini memang akan sulit lah. Gue nggak consider juga apa ya, ini yang gue selalu bilang ya, kripto itu rata-rata tuh cuma satu cycle, lu paham kan gitu. Sulit lah untuk dia bisa perform sampai 2 cycle. Beda-beda ya, tiap cycle beda narasi gitu. Betul gitu. Yang kayak long lasting paling kayak Ethereum, BNB, Bitcoin gitu ya, memang kayak oke lah gitu. Atau kayak sekarang ada Solana juga yang baru previous cycle gitu. Tapi kayak for the rest gitu ya, lu jangan terlalu ngarepin deh, karena behavior dari market itu tuh shifting dengan sangat cepat gitu. Lu bayangin early VC yang invest di layer 1 tersebut yang udah perform di cycle lalu, pasti kan mereka juga udah profitable gitu loh, dari unlock-nya gitu. Mereka udah being profitable, so instead mereka keluarin capital untuk pump up the price, ya might as well mereka cuman kayak invest di new project aja gitu, ngerti kan? Ya itu yang selalu terjadi gitu. Dan ini confirm ya, gue ngobrol sama market maker juga soalnya, memang gayanya gitu, instead of gue keluar liquidity, keluar capital untuk pump up lagi yang sebelumnya sudah turun 90% lebih, ya nggak make sense. Mending semua capital gue invest di yang new aja, yang baru-baru, dan kita push naratifnya gitu. Jadi kayak makanya kenapa gue bilang lebih sulit ya untuk kripto yang sudah perform di siklus sebelumnya, lu berharap lagi dia bisa perform di siklus ini, sangat sulit in my personal opinion gitu. Jadi tapi kalau yang baru-baru sih gue masih banyak yang bullish ya. Iya keren sih. Ini kalau misalnya ngomong sama dia nggak selesai nih. Pasti ada aja yang diomongin. Ini kan lagi hot-hotnya nih, semua orang pengen tahu meme, semua orang pengen belajar meme, tapi ternyata kalian juga harus hati-hati guys, nggak boleh all in di meme, apalagi baru masuk kripto tiba-tiba masuk meme, bisa-bisa ini ya, bisa-bisa jadi bad dream ya. Pasti ujung-ujung bilang kripto scam. Ya memang scam. ya memang lu kena scam gitu, nggak salah gitu. Iya. Lu kan udah dari 2015, lu pengalaman lebih banyak cuy, gila lo. Gue juga masih, soalnya gini bro, kalau di kripto itu kan kayak ada aja gitu yang baru, kita nggak bisa bilang kayak oh kita udah main lama apa segala, soalnya ada aja yang baru, kayak cycle ini tiba-tiba ada AI yang nggak ada sebelumnya, kan nggak ada AI, RWA, terus tiba-tiba ada institusi masuk kayak gitu-gitu lah. Jadi setiap cycle tuh beda dan kita mesti belajar terus sih. Menang di crypto market tuh nggak gampang sih, nggak gampang, sangat-sangat gak gampang. Dengan kayak lu bayangin jutaan cryptocurrencies available, how to pick the right one ya kan sulit sekali gitu. Lu nggak update bentar aja kan kayak langsung nggak tahu informasi apa nih ketinggalan. Cepet shiftingnya cepet banget, lu nggak akan sadar tiba-tiba secepat itu. Dan menurut gue kayak di kripto ini kita belajar ini sih banyak sih, kayak bukan cuman dari kriptonya, tapi ketika kayak gue kan juga lumayan intens di trading kan, juga ngikutin makroekonominya gimana, kayak banyak banget yang dipelajarin karena masuk di kripto sih menurut gua. Tapi lu trading apa, futures gitu atau? Iya, futures juga ada. Okay. Cuman ya nggak separah dulu sih. Cycle kemarin tuh soalnya gua cycle kemarin baru pertama kali nyentuh futures. Oke. Cycle yang 2021. Sebelumnya kan gua masih pakai checks lokal kan. Belum ada futuresnya. Dulu kalau nggak salah cuma ada BitMEX doang kalau nggak salah yang itu futures ya. Iya, tapi gue belum nyentuh karena kan baru awal kan. Ya. Terus ya itu kena liquid sekali ya oke lah, coba lagi. Tapi ya itu belum bisa kontrol emosi.
baru di cycle kali ini ya mulai bisa belajar sabar. Belajar sabar dan gak greedy sih. Paling parah tuh kalau kita greedy sih. Oh, parah. Lu bisa hancur bener-bener kalau lu greedy deh. Gue udah berkali-kali lah ngerasain itu di kripto, makanya kayak ya udahlah gitu. Long term conviction aja gitu. Tapi lu sekarang masih tektokan meme coin gak sih? Hah? Masih tektok gak kalau meme coin? Jarang. Di DeFi gitu. Ada, cuman tertentu doang. Kalau gue ngelihat menarik dan memang bener-bener seksi banget, gue langsung coba tembak. Karena gue masih ada ready standby dana lah di Maestro gue gitu. Yang wallet yang gue connect ke Maestro, gue memang masih ready aja gitu. Tiba-tiba ada yang menarik, ya udah langsung jebret aja gitu, iseng gitu, nyobain gitu. Tapi nggak banyak kok, percayalah nggak banyak. Gue mostly sekarang lebih aku ngeliat yang long term conviction. Nice lah. Thank you lo udah mau datang ke podcastnya kita. Sama-sama dong. Lain kali gantian ya. Beres. Thank you ya udah mau datang. Sama-sama. See you in next podcast. Bye bye.